Woi, gaya Lorentz ya. Nah, gaya Lorentz sendiri itu dasari biasanya itu kita menggunakan aturan tangan kanan. Tangan kanan kalian sebelah sini ya. Nah, jempol, telunjuk, sama jari tengah. Seperti ini. Jempol ke atas, berarti itu menunjukkan arah I atau arus listrik. Kemudian di sini jari telunjuk itu dia tegak lurus ke sini ya. Kalau yang ini ke atas berarti ini ke samping kiri, itu menunjukkan B. B itu medan magnet. Jadi kalau arusnya ke atas, medan magnetnya ke kiri. Kemudian yang ini jari tengah itu menunjukkan F. F itu adalah gaya Lorentz-nya. Bu, bagaimana kalau dirubah? Nah, kalau dirubah pun pakai aturan tangan kanan. Misalkan dibalik. Kalau ini I-nya itu ke bawah, berarti ini telunjuknya itu masih tetap ke kiri atau gaya Lorentz-nya, gaya Lorentz medan magnetnya. Kemudian F-nya, gaya Lorentz-nya adalah ke depan. Nah, ini adalah aturan-aturan ketika kita menggunakan tangan kanan. Tidak boleh pakai tangan kiri, karena aturan gaya Lorentz hanya berlaku untuk aturan tangan kanan ya. Jempol menunjukkan arah kuat arus I, telunjuk menunjukkan arah medan magnet atau B, kemudian jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz-nya. Kalau gaya Lorentz-nya misalkan ke kanan, Bu, bawa aja ke kanan tanganmu ya, ke kanan seperti ini. Berarti, nah kalau dia ke kanan, ini ya, ke kanan gini, berarti nanti I-nya ke atas, B-nya ke belakang. Nah, itu adalah aturan gaya Lorentz. Bagaimana rumusnya? Gaya Lorentz itu disimbolkan dengan F, gaya ya, gaya itu F, tapi dia hanya berkaitan dengan B, yaitu medan listrik. Kemudian I itu kuat arus, L itu adalah panjang kawat penghantarnya, dan sin theta. Theta itu adalah sudut yang dibentuk antara gaya Lorentz dengan induksi magnet B. Nah, di sini F-nya adalah gaya Lorentz, gaya itu pasti satuannya adalah Newton, B-nya itu adalah Tesla, satuannya I-nya arus berarti ampere, L itu panjang kawat penghantar berarti meter, sin theta, theta-nya adalah sudut ya, sin itu tidak punya satuan, jadi angkanya berkisar antara negatif 1 sampai 1. Nah, di situ. Kemudian yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua adalah gaya yang muatannya bergerak dalam medan magnet. Nah, sekarang ini tadi gaya Lorentz kalau kita mau mencari ketika dia punya kawat penghantar dengan sepanjang L. Dengan sepanjang L gitu ya. Sekarang tetapi bagaimana cara kita mencari gaya Lorentz sedangkan yang diketahui bukan arus dan panjang penghantar kawatnya, tetapi yang diketahui adalah muatannya, dan muatan itu pasti bergerak. Kalau muatan bergerak, pasti dia itu baru bisa menghantarkan arus listrik. Nah, yang kedua, apabila gaya Lorentz itu dicari, yang diketahui adalah B atau medan magnetnya, Q ya, Q itu adalah muatannya, satuannya coulomb, dan V-nya adalah kecepatan dari muatan itu meter per sekon, sin theta. Nah, ini sin theta pasti selalu berlaku ya. Jadi kalau kita diketahui berapa arus dan panjang kawat penghantar, kita pakai BIL sin theta. Tapi kalau kita diketahui muatannya dan kecepatan dia bergerak, muatan itu, maka kita pakai F sama dengan B Q V sin theta. Sekarang yang ketiga adalah kalau kita mau mencari gaya Lorentz tetapi pada dua buah kawat yang berarus tapi sejajar. Biasanya itu panjangnya harus sama. Di sini ada arusnya, di sini ada arusnya, dengan catatan biasanya panjang kawatnya sama ya.
dia itu punya arus I1, ini punya arus I2. Maka gaya Lorentz-nya F sama dengan mu 0 kali I1 kali I2 per 2 pi A. Ya, A itu adalah jarak antara satu kawat dengan kawat yang lain. Ini A. Ya, WK ulangi gaya Lorentz itu nanti dibagi jadi 3. Yang pertama, apabila diketahui medan magnet, arus, dan panjang kawat penghantar, ini kawat penghantarnya tunggal ya, jadi BIL sin theta. Yang kedua, kalau ternyata kita punya medan magnet, muatan, dan juga kecepatan dari muatan itu bergerak, berarti kita pakainya BQV sin theta. Dan yang ketiga, apabila ada 2 buah kawat lurus atau kawat yang sejajar itu, dia punya jarak sejauh A, jarak antara 2 kawat, dia punya I1 atau namanya muatan 1 dan muatan 2, maka gaya Lorentz yang kita cari adalah F sama dengan mu 0 kali I1 kali I2 atau arus 1 arus 2 per 2 pi A. Nanti kita per 2 pi A. Nanti kita kalikan L. L tadi belum ya. L tadi adalah panjang kawat. Biasanya kawatnya harus sama karena dia sejajar dan sama pada rangkaian itu. Nah, jadi gaya Lorentz ada 3 ya rumusnya. Kemudian setelah kita tahu gaya Lorentz, maka yang terakhir kita bahas adalah flux magnet. Nah, flux magnet sendiri itu didefinisikan sebagai banyaknya garis-garis induksi magnet yang terjadi ketika kawat penghantar itu hidup. Nah, ya, kita masih ada satu subbab satu rumus, yaitu masalah flux magnet. Flux magnet. Nah, di sini flux magnet disimbolkan flux. Nah, ini rumusnya seperti ini ya. Ini bacanya flux sama dengan B kali A. Apa itu B? B itu pasti medan magnet. Satuannya Tesla atau Weber per meter kuadrat. Kemudian A itu adalah luas. Jadi misalkan WK punya kawat penghantar ya. Ini ada arusnya. Ternyata di sekitarnya sini, di sekitar sini itu masih terjadi garis-garis medan magnet. Lah, garis-garis medan magnet itulah yang dinamakan dengan flux magnet. Kita akan mencari berapa ya sebenarnya fluxnya. Itu rumusnya adalah B kali A. A itu adalah luas yang menyelimuti medan magnet ini, lingkaran-lingkaran ini. Nah, itu adalah medan magnet. Jadi materinya sudah selesai. Kita bisa melanjutkan ke contoh soal. Misalkan kita buka halaman 38 ya. 38 hari ini kita bahasnya kan tentang gaya Lorentz ya. Berarti nomor 4. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz. Oke, yang pertama. Nomor 4, sebuah kawat penghantar panjangnya, anak-anak bisa membuka LKS ya. LKS di halaman 38 soal nomor 4. Nah, kita identifikasi. Sebuah kawat penghantar panjangnya 0,8 meter. Berarti L-nya adalah 0,8 meter. Dialiri arus sebesar 5 ampere. Berarti I sama dengan 5 ampere. Apabila kawat tersebut berada di medan magnet homogen, 5 kali 10 pangkat negatif 4 Weber per meter persegi, berarti itu B-nya ya. Berarti B-nya 5 kali 10 pangkat negatif 4 Weber per meter persegi. Dan arah medannya tegak lurus dengan arah listrik. Kalau tegak lurus berarti tetanya adalah 90 derajat.
Tentukan besar gaya magnet yang dialami oleh kawat itu. Kita mau disuruh mencari F-nya. F-nya berapa ya? Gitu ya, Cak. Kita perhatikan di sini diketahui I sama L. Jadi kita pakai rumus yang pertama, yaitu gaya Lorentz F sama dengan B kali I kali L kali sin theta. B kali I kali L kali sin theta. B-nya berapa? B-nya 5 kali 10 pangkat negatif 4 kali I-nya 5 ampere, L-nya 0,8, sin theta-nya sin 90. Sin 90 berapa? 1. Oke, kita hitung. 5 kali 5, 25. 25 kali 8, berarti 200 ya. 25 kali 8, 200. Nah, ini pangkat min 4. Ini berarti pangkat min 1 kali pangkat min 5. Sin theta-nya 1. Berarti ini 2-nya 02 untuk menghilangkan negatifnya. Jadi WK tak live dulu. Shh. Oh, diam dulu. Cokot Wi. 2 kali 10 pangkat negatif 3. Jadi jawabannya 2 kali 10 pangkat negatif 3 Newton. Atau boleh juga kita tulis 0,002 Newton. Nah, ini jawabannya. Jadi untuk halaman 38 soal nomor 4, karena kita diketahui I sama L, pakainya BIL sin theta. Kalau kita diketahui Q, muatan sama V, kecepatan, berarti kita pakai BQ V sin theta, ya. Itu rumusnya. Kita lanjut ke nomor 5. BK habis ya, nomor 4 ya. Tak itu dulu ke grupmu. Kelas 12. Fisika kelas 12. Nah, kita bahas yang nomor 5. Ternyata di LKS kalian untuk nomor 5 itu ada kawat sejajar ya. Ada kawat sejajar, panjang antar kawatnya 20 cm ya. Kemudian ada I1, di sini ada I2. WK baca 2 kawat lurus jaraknya 20 cm, berarti A. Jaraknya 20 cm. Ingat-ingat satuannya harus SI, tidak boleh senti, tapi harus 0,2 meter. Kemudian apabila kawat I1 0,5 ampere, berarti I1 sama dengan 0,5 ampere. Kemudian mengalami gaya tarik menarik persatuan panjang. Nah, di sini sudah ada gaya tarik menarik persatuan panjang. Berarti F per L adalah 2 kali 10 pangkat negatif 6 Newton per meter. Tentukan besar arus yang kedua. I2-nya berapa ya? Nah, jika di sini diketahui mu 0 adalah 4 pi kali 10 pangkat negatif 7. Nah, kita masukkan rumusnya. Karena ada 2 buah kawat yang sejajar, maka kita pakai rumus yang ini ya. Nah, karena sudah per L, berarti F per L sama dengan mu 0 kali I1 kali I2 per 2 pi A. Nah, kita tinggal masukkan. F-nya berapa? F per L 2 kali 10 pangkat min 6 sama dengan mu 0-nya 4 pi kali 10 pangkat min 7, I1-nya 0,5, I2-nya dicari gitu ya, per 2 pi, A-nya adalah 0,2. Sudah, kita lihat dibagi 2 pi, dapat 2 ya. Sudah, berarti kita cari I2 sama dengan, oh ya,
2 kali 0,5 itu 1 ya. 2 kali setengah kan 1. Setengah kali 2 itu 1. Berarti 2 kali 10 pangkat min 6 turun dibagi 1 kali 10 pangkat min 7. Gitu ya. Jadi sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat 7. Kenapa? Negatif kalau naik jadi positif, positif kalau turun jadi negatif, dan seterusnya. Berarti 2 kali 7 dikurangi 6, 1. Nah, jadi jawabannya 20 ampere. Ini jawabannya. Nah, ini adalah pembahasan contoh soal yang kedua. Jadi materi kita selesai ya. Materi kita selesai. Pupuy kenapa? Materi kedua, materi bab ini selesai. Jadi minggu depan kita tinggal melanjutkan materi berikutnya ya. Tolong videonya diputar terus beberapa kali, nanti kalian pasti hafal. Cuma ada 4 rumus kan tadi. Yang pertama adalah BIL sin theta, yang kedua BQV sin theta, kemudian yang ketiga adalah mu 0 I1 I2 per 2 pi A kali L. Tapi kalau diketahui per L ya sudah, L-nya dihilangkan. Kemudian yang ketiga adalah flux sama dengan B kali A. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.